Islam dan Demokrasi Indonesia. Kami dari kelompok 8 dengan anggota 1 Latifah Maliafa Caciwi dengan NIM 23276 dan saya Fitri Junayani dengan NIM 23299. Kali ini saya akan membahas tentang materi apa yang kamu ketahui dari kata demokrasi. Demokrasi pertama kali berkembang di negara-negara kota Yunani kuno lebih kurangnya tahun 500 sebelum Masehi. Asal kata demokrasi adalah demos, sebuah kosakata Yunani berarti masyarakat, dan kratio atau krato yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintah. Demokrasi sendiri secara etimologi berarti pemerintah oleh rakyat. Secara garis besar, wacana Islam dan demokrasi terdapat 3 pemikiran, yaitu 1. Islam dan demokrasi adalah 2 sistem yang berbeda. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok Islamis atau Islam ideologis, yang memandang Islam sebagai sistem alternatif demokrasi, sehingga demokrasi sebagaimana konsep Barat tidak dapat dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mereka berpendapat bahwa bangsa Barat bukanlah Islam, melainkan kafir. Jadi segala sesuatu yang kafir tentunya berdosa. Yang kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Kelompok ini menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi tetap mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti yang dipahami dan dipraktikkan di negara-negara Barat. Sebaliknya, jika demokrasi dimaknai secara substansif, yaitu kedaulatan di tangan rakyat, dan Islam merupakan sistem politik yang demokratis. Yang ketiga, Islam membenarkan dan mendukung demokrasi. Kelompok ini sering disebut dengan kelompok moderat atau liberal. Menurut kelompok ini, Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktekkan di negara-negara maju. Jika demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasar prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan Islam. Demokrasi Islam saat ini. Sistem politik demokrasi di Indonesia. 1. Pada tahun 1955, yaitu pertama kalinya voting. 2. Pada tahun 1955, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga pada tahun 1959, Dekret Presiden dan kembalinya sistem demokrasi. Yang keempat pada tahun 1998, berakhirnya Orde Baru dan digantikannya dengan masa reformasi. Berikut adalah penjelasannya. Pelaksanaan demokrasi voting di Indonesia untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1955, yaitu pemilihan anggota-anggota Dewan Konstituante ataupun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan demokrasi pada tahun 1995 ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau disingkat dengan UUDS 1950. Bukan Undang-Undang Dasar 1945 atas Dekret Presiden Republik Indonesia untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah tersesat ke alam liberalisme. Pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan struktural dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dan merupakan jiwanya revolusi Indonesia. Kemudian setelah bergantinya presiden dan memasuki alam Orde Baru dengan presidennya Soeharto, demokrasi pemilu kembali dijalankan pada tahun 1971. Adapun yang dipemilukan pada orde ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dengan 2 partai.
Setelah berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang menandai berakhirnya masa Orde Baru dan bergantinya masa menjadi alam reformasi era 98. Fenomena kebebasan politik ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi terbangunnya suatu tata pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa. Dengan terjadinya proses demokratisasi di Indonesia tentu diharapkan akan membentuk suatu negara yang demokrasi. Dalam alam reformasi inilah demokrasi pemilu totalitas dilaksanakan. Hal ini ditandai dengan pemilu paripurna, pemilihan langsung calon presiden dan wakil presiden pertama pada tahun 2004, dan berkembang pada pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2009. Dan hari ini pemilihan langsung telah sampai pada tingkat lurah atau desa. Ini menandai demokrasi di Indonesia telah paripurna. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.